Bab 131 Tai Sui membuat masalah. Itu hanya laporan. Adakah yang tidak bisa saya jelaskan? Chu Yunxi mengerutkan kening dan meliriknya, merasa sedikit tidak senang. Jika dia benar-benar kehilangan uang dan merusak reputasinya dengan menandatangani produk Lin Yu, maka tapi sebenarnya tidak sepadan dengan kerugiannya. Lebih baik transfer kerugiannya langsung ke Lin Yu. Dia memegang mouse dan mengklik laporan keuangan kelompok Danau Niwei dengan sedikit kesal. Jantungnya berdetak kencang. Snow Skin Beauty Lotion adalah produk andalan Lake Nivy bulan ini dan dipromosikan di cabang-cabang besar dan konter pusat perbelanjaan di Beijing. Namun, penjualan di minggu pertama hanya 10 juta yang menyedihkan. Anda tahu, sekarang sedang musim dingin, tapi krim perawatan kulit selama periode penjualan perdana, produk besar hanya dijual dengan harga yang sedikit. Bahkan di luar musim, penjualan mingguan produk andalan berkisar 50 juta. Chu Yunxi dengan sabar menyerahkannya ke minggu kedua. Penjualan di minggu kedua lebih baik, mencapai 30 juta, tetapi dia masih belum bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi ketika memasuki minggu ketiga, Chu Yunxi terkejut. Penjualannya tiba-tiba melonjak menjadi 98 juta, mendekati 100 juta. Tahukah Anda? Model terpopuler dalam sejarah penjualan Danau Nivy hanya terjual lebih dari 100 juta dalam satu bulan. Namun yang lebih mengejutkannya adalah penjualan di minggu keempat melonjak hingga 260 juta. Menakjubkan, kemajuan penjualan yang mengerikan dan volume penjualan satu minggu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penjualan Lake Nivy. Melihat ekspresi kaget di wajah Chu Yunxi, semua orang mengira ada kerugian besar, dan mereka semua menyatakan belasungkawa. Tuan Chu, tolong jangan marah. Sangat mudah untuk membicarakan apapun. Benar, Tuan Chu, meskipun kami kehilangan uang, tidak apa-apa. Penjualan grup kami bulan ini masih sangat mengesankan dan benar-benar dapat menghasilkan keuntungan, siap untuk itu. Ya, Tuan Chu, jangan marah, semuanya bisa didiskusikan. Chu Yunxi mengabaikan mereka dan bertanya pada Yu Chun Xiao dengan heran, apakah data ini benar? Pada saat ini, dia akhirnya tahu. Mengapa Yu Chun Xiao berhenti berbicara? Dia belum pernah melihat tren penjualan yang begitu istimewa sebelumnya, jadi dia mengira itu palsu. Saya juga takut membuat kesalahan. Saya sudah meminta Departemen Keuangan memeriksanya 7 atau 8 kali. Departemen Keuangan mengatakan tidak ada kesalahan. Yu Chun Xiao menyeka wajahnya dengan tangannya produk sebelumnya, jadi dia segera mengeluarkan sapu tangannya dan menyekanya. Menyeka keringat di wajahnya, dia melanjutkan, saya masih tidak percaya ini benar, jadi saya ingin Anda membantu. Saya melihatnya, dia dengan cepat mengklik komputernya dan berkata, Tuan Chu yang lebih menakutkan adalah minggu ini, hari ini sudah hari Kamis. Sampai jam 12 tadi malam, penjualan 3 hari telah memecahkan penjualan satu minggu lalu rekor 230 juta, dan telah berkembang pesat. Trennya meningkat. Chu Yunxi membuka mulutnya karena terkejut, lalu ekspresi terkejut dan tawa muncul di wajahnya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, He Jiarong, aku benar-benar meremehkanmu. Meskipun para CEO di sini tidak bergerak di industri kosmetik, mereka pasti terkejut ketika mendengar bahwa penjualan dalam 3 hari telah melebihi 230 juta. Dan ini hanya di wilayah Beijing. Jika diperluas ke wilayah Beijing, seluruh negeri, maka volume penjualannya tidak terbayangkan. Tuan Chu, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar cerdas. Anda baru saja menandatangani perintah saat mengunjungi kerabat di Qinghai, dan Anda kembali dengan penawaran menarik. Yu Chun Xiao menghela nafas dengan tulus lotion. Lake Nivy akan berkembang menjadi agen kosmetik nomor 1 di tanah air. Artinya, siapa Tuan Chu? Dia telah membawa grup Yunxi ke titik ini di usia yang begitu muda. Bagaimana dia bisa begitu tidak kompeten? Artinya, tidak peduli di industri apa dia berada, Tuan Chu bisa menguasainya semuanya ada di ujung jarinya, yang sangat mengagumkan. Lao Yu, selamat, Anda dipromosikan oleh Tuan Chu. Ya, Anda akan menjadi panutan kami mulai sekarang. Mari belajar dari Anda, haha. Bos lainnya mengikutinya. Dia dengan cepat menyanjung Chu Yunxi, dan kebencian awalnya terhadap Yu Chun Xiao langsung terhapus. Ini menarik, ini menarik. Chu Yunxi mendecakkan bibirnya, mengabaikan semua orang, dan membalik-balik laporan, jelas masih tenggelam dalam keterkejutannya sekarang.
Jika produk ini dijual secara nasional, penjualannya pasti akan meledak. Meskipun dia hanya menerima komisi keuntungan 10%, yang lebih murah hati daripada pengembalian keuntungan adalah popularitas dia dan grup Yunxi, dan pengakuan atas kekuatan grup Yunxi di industri. Ketika saatnya tiba, mitra pasti akan datang berbondong-bondong, jadi, manfaat nilai tambah yang dibawa oleh ini sungguh beragam. Hei, apakah kamu sudah memberitahu Rongqin Meiyan? Apakah kamu sudah mengirimkan laporan ini kepada mereka? Chu Yunxi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yu Chunxiao dengan penuh semangat. Belum, saya tidak takut membuat kesalahan. Saya izinkan Anda melihatnya dulu. Saya sudah bertanya 2 kali, jadi saya cukup berani untuk mengizinkan Anda melihat laporan kami hari ini. Yu Chunxiao berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Oke, kalau begitu aku akan menelepon sendiri. Chu Yunxi segera mengambil telepon dan berkata dengan nada agak bersemangat, Hei, ngomong-ngomong, berapa nomor telepon Rongqin Meiyan? Petik 2. Yu Chunxiao dengan cepat memutar nomor Suekin dengan ponselnya, berlari dan menyerahkan telepon itu kepada Chu Yunxi, dan berkata dengan hormat, ini Tuan Sue yang cantik dari Rongqin. Chu Yunxi mengangguk dan menunggu panggilan kepala. Chu Yunxi segera berkata sambil tersenyum, Tuan Sue, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Petik 2. Apakah Anda? Ini saya, Chu. Oh, Tuan Chu. Halo. Yunxi, sungguh, bagaimana penjualannya, Tuan Chu? Suekin berdiri dengan penuh semangat. Anda tahu, karena lotion kecantikan versi palsu, dia sangat khawatir hingga dia tidak tidur sepanjang malam berita. Sungguh menarik. Chu Yunxi tersenyum dan memberitahu Suekin tentang penjualan dalam beberapa minggu terakhir. Suekin segera berjalan mengelilingi kantor dengan penuh semangat, bergumam sambil berjalan, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Tuan Chu, kita tidak punya cukup barang, kita membutuhkannya untuk mengangkut lebih banyak lagi ke sini, Yu Chunxiao mengingatkan dengan cepat. Chu Yunxi dengan cepat berkata, oh, omong-omong, Tuan Sue, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Barang yang Anda kirimkan kepada kami terakhir kali hampir terjual, dan kami membutuhkan banyak pengisian ulang. Anda seharusnya sudah menyelesaikan produknya di sana, kan? Petik 2 tanda tanya. Oh, Tuan Chu, Anda telah banyak membantu saya. Anda tidak tahu, saya masih mengkhawatirkan masalah ini kemarin. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan barang yang dikembalikan. Anda benar-benar bantuan yang tepat waktu. Kegembiraan Suekin melampaui kata-kata. Hah, barangnya dikembalikan. Chu Yunxi terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah karena kualitasnya? Tuan Sue, jika itu masalah kualitas, maka saya tidak akan menerimanya. Kami Lake Nivy adalah sebuah merek, dan kualitas adalah yang utama. Tuan Chu, Anda salah paham. Sama sekali tidak ada masalah dengan kualitasnya. Suekin menghela nafas tanpa daya, resep rahasia kamilah yang dicuri darinya. King Hai, sejumlah versi peniru dijual dengan setengah harga, dan dalam sebulan, mereka hampir kehilangan pangsa pasar kami. Para pedagang mulai mengembalikan barang dalam jumlah besar mulai hari ini itu keluar. Chu Yunxi juga cemas. Sekarang pasar di Beijing baru saja menyetujui lotion kecantikan kulit salju. Dia tidak ingin segera dibajak. Suekin menceritakan kepadanya seluruh kisah tentang resep rahasia yang dicuri. Bukankah ini sombong? Itu tidak masuk akal. Kamu berbalik melawannya. Chu Yunxi tiba-tiba menjadi marah ketika dia mendengar bahwa Zheng Tianyi begitu nakal, dan menamparkan meja dengan telapak tangannya. Sekelompok CEO yang duduk di sini gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Chu yang baik-baik saja tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjukkan sikapnya yang tidak takut air mendidih. Dia juga mengatakan bahwa jika kita tidak menyetujui persyaratannya, resep rahasia akan segera disebarkan, dan pabrik-pabrik kecil peniru akan segera menyebar. Pasti bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi. Lagi pula, lotion kecantikan kita benar-benar rusak. Suekin menghela napas dan menambahkan dengan suara rendah, faktanya, sekarang sudah hampir rusak. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yu tentang tubuh. Mengenai krim dan masker wajah, dia buru-buru berkata, Tuan Chu, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika lotion kecantikan bajakan mengalir ke ibu kota di masa depan,
kami akan memiliki produk lain yang dapat menggantikannya mereka. Jiarong sudah mulai mengembangkannya. Saya yakin itu akan segera. Petik 2. Tidak, Tuan Sue, ini masalah masa depan, kita akan membicarakannya nanti. Chu Yunxi menyela Sue Qin sebelumnya, dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, kita sedang membicarakan lotion kecantikan ini sekarang. Saya ingin memesan lotion kecantikan ini, mengapa kita harus memberikan pasar yang telah kita buka untuk mereka? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sue Qin juga sangat menyesal, hampir menangis karena sedih. Sebenarnya, dia adalah orang yang paling tidak rela. Hanya karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Yunxi mencibir dan berkata, siapa nama orang itu? Kirimkan namanya ke ponselku kata demi kata, dan sisanya adalah kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, Chu Yunxi menutup telepon dan berkata dengan mata dingin, Tai Sui sedang mencari kematian. Sekarang, lotion kecantikan bajakan tidak hanya menyerang kepentingan kecantikan Rongqin, tetapi juga kepentingannya. Kepentingan grup Yunxi-nya. 5 menit kemudian, telepon di meja kantor Kepala Seksi Intelijen Biro Keamanan Nasional tiba-tiba berdering. Kepala Seksi Ling Jihang segera mengangkat telepon tersebut. Anda harus tahu bahwa siapapun yang dapat meneleponnya di kantor memiliki identitas yang tidak biasa, jadi dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Paman Ling, ini aku, Yunxi. Hei, Yunxi, kenapa kamu menelepon ke sini? Ada apa? Ling Jihang bertanya dengan tergesa-gesa. Yah, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Tolong bantu aku memeriksa orang ini. Chu Yunxi memainkan cerutu di tangannya dan membentaknya. Dalam setengah jam, aku ingin semua informasinya. Bab 132 Bencana Keluarga Zheng. Bagaimana status keluarga Chu di ibu kota? Itu adalah eksistensi yang menghentakkan kakinya dan membuat separuh ibu kota bergetar. Dan Chu Yunxi adalah salah satu tokoh terkemuka di antara generasi muda keluarga Chu. Ling Jihang secara alami lalai dan setuju berulang kali. Dia orang yang cerdas, dan dia selalu membantu dalam hal-hal kecil seperti ini agar tidak melanggar aturan. Setelah menutup telepon, dia memberikan instruksi kepada orang-orang di bawah. 25 menit kemudian, sebuah dokumen intelijen muncul di kotak surat komputer Chu Yunxi. Oke, pertemuan hari ini hampir selesai, kalian semua kembali. Chu Yunxi melambai kepada bos di meja, lalu semua orang berdiri dan mengungsi. Anda harus keluar juga, Chu Yunxi melirik sekretaris. Di sudut, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa instruksi saya. Petik 2. Bagus. Chu Yunxi kemudian membuka file di kotak surat. Ini adalah tabel informasi keluarga Zheng, dari kakek nenek Zheng Tianyi hingga anak sepupu Zheng Tianyi. Nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan mereka. Seluruh tabel informasi lengkap dan sangat detail. Informasinya bahkan akurat. Bahkan waktu spesifik kematian kakek Zheng Tianyi akurat hingga saat ini. Informasi tentang putri sepupu Zheng Tianyi juga khusus untuk kelas taman kanak-kanak, lokasi tempat duduk, dan warna meja. Oh, beraninya pria seperti ini bertindak begitu nakal. Chu Yunxi mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ketika dia melihat kata, He Jiarong, di buku alamat, Chu Yunxi tiba-tiba punya ide, kamu He Jiarong tidak menginginkanku. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu memohon padaku dulu dan kemudian menelepon. Dia tersenyum bangga, lalu dengan tenang menghubungi nomor telepon Lin Yu. Lin Yu sangat sibuk di klinik medis saat ini. Tuan, nomor telepon Anda. Li Zhensheng segera memberikan telepon itu kepada Lin Yu. Siapa? Milik Chu Yunxi. Jangan jawab. Oke, Li Zhensheng menutup telepon tanpa ragu-ragu. Aduh, apa-apaan ini? Melihat Lin Yu berani menutup teleponnya, Chu Yunxi mau tidak mau merasa kesal, dan segera meneleponnya lagi. Tuan, telepon datang lagi, dan ini dari Chu Yunxi. Li Zhensheng baru saja memasuki ruangan dan berlari kembali. Jangan jawab panggilan apapun dari orang ini. Lin Yu berkata dengan tidak sabar dan buru-buru memeriksa denyut nadi pasien di depannya. Oke, Li Zhensheng menutup telepon lagi. Astaga, He Jiarong. Chu Yunxi melompat, menamparkan telepon, dan mengutuk, percaya atau tidak.
Aku akan memukulmu sampai mati. Bang! Zheng Lin bergegas masuk dengan 3 atau 4 pria besar berbaju hitam, dan bertanya dengan mendesak, Tuan Chu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi padaku? Aku dengar kamu baru saja mengumpat dan ingin memukul atau membunuhku, jadi kupikir sesuatu telah terjadi. Zheng Lin menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu. Pergi, aku sedang menelepon. Chu Yunxi buru-buru mengusir mereka, mengunci pintu, mengarahkan jari telunjuknya ke telepon, merendahkan suaranya dan berkata dengan getir, Oke, He Jiarong, tunggu aku. Melihat seluruh Tiongkok, He Jiarong mungkin satu-satunya yang bisa membuat dia, Tuan Muda Chu, gatal karena kebencian tetapi tidak berdaya. Chu Yunxi duduk tegak dan melakukan panggilan telepon sesuai dengan daftar di lembar informasi. Panggilan pertama adalah ke Biro Kehakiman tempat ayah Zheng Tianyi bekerja. Halo, Direktur Zhang dari Biro Kehakiman. Saya Chu Yunxi. Karena dia perlu melakukan perjalanan ke Qinghai dari waktu ke waktu untuk urusan bisnis, dia sangat akrab dengan para pemimpin puncak berbagai departemen administrasi di Qinghai dan para pemimpin semuanya. Jalan hidup. Hei, Tuan Chu, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon? Jika Anda punya instruksi, katakan saja kepada saya. Itu saja. Apa? Saya dengar Anda memiliki kepala divisi bernama Zheng Guosheng. Saya mendengarnya orang ini sepertinya tidak terlalu baik. Integritas, curang demi keuntungan pribadi, kenapa kamu tidak menyelidikinya dengan hati-hati? Kata Chu Yunxi dengan tenang. Direktur Zhang di ujung telepon terkejut, dan kemudian dia segera mengerti apa yang dimaksud Chu Yunxi. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan tegas, saya juga mendengarnya. Itu harus diselidiki, dan harus diselidiki dengan kejam. Setelah ketahuan, itu harus dihukum berat. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang anggota staf di departemen seperti ini tidak sedikit mencurigakan, jadi Direktur Zhang menyelidiki dan menghukumnya dengan keras, dan karir ayah Zheng Tianyi benar-benar hancur. Setelah menutup telepon, Chu Yunxi membuat beberapa panggilan lagi secara berurutan. Hai, Tuan Sun, saya mendengar bahwa manajer penjualan perusahaan Anda, Zheng Guowei, tidak berperilaku baik. Dia sering berhubungan dengan orang lain. Orang seperti ini sepertinya tidak cocok untuk perusahaan Anda, bukan? Biro Zhao dari Biro Pertanahan dan Sumber Daya, saya mendengar bahwa Zheng Guodong, bos real estate Star City, dicurigai melakukan penawaran ilegal. Anda perlu membantu menyelidikinya. Hai, Direktur Li, saya dengar Anda telah membentuk hubungan kerjasama dengan perusahaan Zheng Jiayan. Saya mendengar tentang ini Zheng Jiayan. Itu terlalu dapat diandalkan. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Petik 2. Hei, apakah Anda Presiden Universitas Teknologi Qinghai, mahasiswa tahun kedua di kelas teknik sipil sekolahmu, sepertinya mempunyai gaya yang buruk. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk memintanya berhenti? Chu Yunxi sangat sabar sehingga dia melakukan panggilan telepon dari orang tua Zheng Tianyi ke teman-teman Zheng Tianyi. Akhirnya, Chu Yunxi memandangi keponakan kecil Zheng Tianyi yang baru berusia 5 tahun dan ragu-ragu memilih untuk menutup telepon yang baru saja dia buat kepada Direktur Taman Kanak-Kanak. Saat ini, seluruh keluarga Zheng masih dalam kegelapan. Mereka dengan gembira mempersiapkan pesta ulang tahun nenek Zheng Tianyi di Hotel New Century. Pada dasarnya semua anggota keluarga ada di sini, dan kerabat serta teman lainnya juga tiba satu demi satu sebelum tengah hari. Nenek, selamat ulang tahun. Saya berharap Anda bahagia seperti Laut Cina Timur dan umur panjang selama Pegunungan Selatan. Setelah semua orang duduk, Zheng Tianyi berdiri terlebih dahulu dan memanggang segelas anggur untuk Nenek Sao Jian dengan cepat menggerakkan lengan kecil Buddha Maitreya tinggi. Nenek, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Aku harap kamu selalu tersenyum. Kata Zheng Tianyi berpura-pura berbakti. Tujuan utamanya adalah untuk pamer di depan sekelompok kerabat dan teman. Padahal, neneknya sudah bertahun-tahun menderita penyakit Alzheimer dan tidak bisa mengenali siapa itu siapa. Oh, Tianyi telah tumbuh dan menjadi semakin bijaksana. Ya, dia adalah pemuda yang baik. Jika ada gadis yang mengikutinya, dia akan diberkati selama 8 kehidupan. Apapun jika Anda menyukainya, keluarga Zheng akan menjaga Tianyi mulai sekarang. Itu suatu keharusan. Anak ini memiliki banyak potensi sejak dia masih kecil.
Sekelompok kerabat dan teman segera mengikutinya dengan pujian. Milik Zheng Tianyi ayah Zheng Guosheng tersenyum bahagia. Dia berkata dengan antusias, terima kasih, terima kasih. Zheng Tianyi tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan tubuhnya, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia menikmati perasaan dicari. Tanpa diduga, saat ini, pintu ruang perjamuan dibuka dengan keras, dan kemudian beberapa pria berseragam hitam masuk. Mereka berjalan langsung ke ayah Zheng Tianyi dan berkata dengan suara dingin, Tuan Zheng Guosheng, benar. Ini dari Komisi Inspeksi Disiplin. Silakan ikut dengan kami. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjukkan kartu identitasnya. Zheng Guosheng terkejut saat melihat sertifikat di tangannya dan tidak bereaksi sejenak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ayahku lakukan? Zheng Tianyi berdiri lebih dulu dan berkata dengan marah. Maaf, kami hanya melakukan penyelidikan biasa, dan kami harap Anda mau bekerja sama, kata beberapa pria berseragam hitam. Tidak, Zheng Tianyi berdiri ke depan dengan arogan, dengan nada tegas. Pada saat ini, telepon paman kedua Zheng Tianyi, Zheng Guowei, tiba-tiba berdering. Itu dari perusahaan? Halo Tuan Zheng, saya manajer Sun dari Departemen Sumber Daya Manusia. Anda telah dipecat. Sisa gaji Anda akan dilunasi dalam waktu 3 hari. Dengan ini Anda diberitahu, terima kasih. Dipecat. Mengapa? Zheng Guowei berdiri dan berteriak ke telepon. Tapi ada sinyal sibuk di ujung telepon yang lain. Maaf, siapa Tuan Zheng Guodong? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di luar pintu. Dua pria berjas dan sepatu kulit terlihat berdiri di luar bersama dua polisi tanah air. Dari Biro Sumber Daya, Anda dicurigai melakukan penawaran ilegal atas tanah. Silakan ikut dengan kami. Mes Zheng Jiayan ada di sini. Perusahaan kami telah mengakhiri kemitraan dengan Anda kontrak. Pria berjas baru saja selesai berbicara. Segera, wanita lain dengan pakaian profesional tiba. Seluruh ruang perjamuan tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan para tamu di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Semua orang tahu bahwa seseorang sengaja mengacaukan keluarga Zheng, dan orang ini memiliki energi yang luar biasa saat Zheng keempat saudara laki-laki dan perempuan yang menjadi andalan keluarga semuanya pingsan. Oh, ini jelas menyinggung perasaan tuannya. Ya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Zheng memiliki bisnis yang hebat, tetapi bisnis itu hancur dalam sekejap. Biar saya katakan saja, keluarga Zheng bertindak terlalu tinggi profil. Tidak, sesuatu telah terjadi. Para tamu di samping mau tidak mau mendiskusikannya secara diam-diam. Hati Zheng Tianyi bergetar, dan dia memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya dia tidak menyinggung siapapun kecuali Lin Yu baru-baru ini. Mungkinkah itu Lin Yu? Bagaimana dia bisa mempunyai begitu banyak energi? Zheng Tianyi duduk di bangku dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa Zheng Tianyi? Silakan ikut dengan kami. Perusahaan Anda dicurigai melakukan penggelapan pajak. Gelombang orang lain masuk. Zheng Tianyi sadar dan segera melompat, menerobos kerumunan dan melarikan diri melalui pintu belakang ruang perjamuan. Setelah melarikan diri dari hotel, Zheng Tianyi mengambil mobil dan bergegas ke Hui Sengtang. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Lin Yu melakukannya, dia yakin pasti Lin Yu yang melakukannya, karena orang lain tidak memiliki kebencian yang besar terhadapnya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya orang yang dia provokasi. Ketika mereka tiba di aula kebangkitan, Zheng Tianyi berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk sebelum memasuki pintu. Saat dia berjalan sambil berlutut, dia berkata dengan berlinang air mata, Tuan He, tolong selamatkan hidup saya. Tuan, dia. Bab 133 Taruhan dengan Zhong Fan. Lin Yu terkejut dengan gerakannya dan tidak tahu gaya seperti apa yang dia miliki. Karena dia tidak menjawab panggilan Chu Yunxi, dia tidak tahu tentang apa yang dilakukan Chu Yunxi. Para pasien di Hui Sengtang juga bingung ketika melihat situasi ini, mengira ada orang gila yang datang entah dari mana. Tuan He, saya tahu saya salah. Anda tidak peduli dengan kesalahan orang kecil. Tolong ampuni saya. Zheng Tianyi berlutut dan berjalan masuk sambil menangis. Saya akan belajar menggonggong seperti anjing untuk Anda. Tolong biarkan seluruh keluarga kami pergi. Guk guk guk. Petik 2. Tuan Zheng, bagaimana kamu bisa bernyanyi? Lin Yu berdiri dengan cepat, sedikit terkejut. Tuan He,
Tolong ampuni saya, guk guk guk. Wajah Zheng Tianyi penuh dengan air mata. Keluarga baik-baik hancur karena perbuatannya. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, beberapa pria berseragam biru tiba-tiba bergegas masuk dari luar, meraih Zheng Tianyi dan berjalan keluar. Itu adalah kelompok orang yang sama yang baru saja pergi ke ruang perjamuan untuk menangkap Zheng Tianyi. Tuan He, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Zheng Tianyi terus memohon kepada Lin Yu ketika dia terjebak di dalam mobil. Sayangnya, Lin Yu tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi hatinya. Beberapa hari yang lalu Tuan Muda Zheng, yang masih memamerkan kekuatannya kepada saya, berada dalam kondisi yang sangat menurun hari ini. Mungkin ini disebut kejahatan yang dilakukan sendiri, dan Anda tidak akan bisa hidup. Dalam 1 jam berikutnya, Pusat Perbelanjaan Besar menerima pemberitahuan serius dari lembaga penegak hukum pada waktu yang hampir bersamaan, memerintahkan semua versi palsu dari Snow Skin Beauty Lotion yang ada di pasaran untuk segera dihapus secara permanen dari rak. Selanjutnya, nomor telepon di kantor Sue Qin berdering. Manajer dan manajer Pusat Perbelanjaan Besar secara pribadi meminta maaf kepada Sue Qin dan meminta agar lotion kecantikan kulit salju yang asli diberikan lagi kepada mereka. Sue Qin mengambil kesempatan untuk membunuh mereka dengan kejam dan mengurangi separuh keuntungan dalam waktu 1 tahun. Pusat Perbelanjaan Besar menangis dan hanya bisa menerima rasa sakitnya. Keesokan paginya, Lin Yu menarik Jiang Yan ke atas. Jiang Yan dengan marah menendangnya beberapa kali dengan kakinya yang putih dan lembut. Mereka berdua berganti pakaian, makan sesuatu, lalu keluar. Karena dia tahu dia harus banyak berjalan hari ini, Jiang Yan secara khusus mengganti pakaian olahraga Adidas hitam dan sepasang sepatu kasual Nike putih. Saya tidak tahu apakah sosok Jiang Yan yang terlalu bagus atau celana olahraga yang terlalu ketat, jadi Lin Yu tidak bisa menggerakkan matanya saat melihat pantat Jiang Yan. Dia merasa pantat ketat Jiang Yan sangat seksi celana ketat itu. Aku bisa punya anak, aku pasti bisa punya anak, dan pasti ada 2, gumam Lin Yu sambil berjalan dengan tangan di belakang punggung. Apa yang kamu gumamkan? Jiang Yan berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Ketika mereka berdua keluar dari gerbang, He Jinxiang sudah menunggu di luar dengan mobil van. Ketika dia melihat Jiang Yan, dia terkejut dan merasa sedikit terkejut. Kulit Jiang Yan awalnya cerah, tapi sekarang dia mengenakan pakaian olahraga hitam, yang membuat kulitnya terlihat lebih putih. Fitur wajahnya yang indah dan sempurna membuat setiap gerakannya terlihat sangat cantik. He Jinxiang tersenyum pada Lin Yu dan berkata, "Saudaraku He, kamu sangat beruntung memiliki istri yang cantik. Secara umum, saudari Yan lebih beruntung daripada aku memiliki suami yang tampan." Lin Yutian berkata tanpa malu-malu. Tidak tahu malu. Jiang Yan memutar matanya. Karena van ini khusus digunakan untuk menarik batu, maka dimodifikasi oleh He Jinxiang. 1 baris kursi di belakang dilepas, dan hanya dapat menampung 1 orang di belakang, dan Lin Yu duduk di kursi penumpang. Duduk saja. Pasar batu kasar terletak di pinggiran kota Qinghai, dan He Jinxiang berkendara selama 1,5 jam penuh untuk sampai ke sana. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yan mengunjungi tempat seperti ini. Ketika dia memasuki lobi di lantai pertama, dia melihat berbagai kios di dalamnya dipenuhi dengan batu kasar dengan ukuran berbeda. Saudaraku He, ayo langsung ke lantai 2. Lantai ini penuh dengan bahan wall kualitas rendah, itu tidak menarik. He Jinxiang melihat sekeliling dan berkata, "Kudengar sejumlah barang baru datang dari pagan baru-baru ini." Petik 2. Jangan khawatir, ayo jalan-jalan sebentar. Saudari Yan, apakah kamu ingin bertaruh? Lin Yu memandang Jiang Yan sambil tersenyum. Meski kualitas wall di lantai pertama sangat rata-rata, jika beruntung, Anda masih bisa mengambil wall yang hilang. Dengan beberapa ratus yuan, Anda mungkin bisa memotong puluhan ribu keping es. Bagaimana cara memilih? Jiang Yan melihat sekeliling, sangat bersemangat, "Kamu mengajariku. Panggil aku saudara, dan aku akan mengajarimu. Sebaiknya aku tidak memukulmu jika aku menyebutmu bos." Jiang Yan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Lin Yu membawa mereka berkeliling ke bawah dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada bahan yang bagus, jadi dia meminta He Jinxiang untuk membawa mereka ke lantai 2. Hanya ada area batu mentah di lantai 2, bukan area produk jadi. Jumlah lapaknya lebih sedikit dibandingkan di lantai bawah.
Totalnya hanya ada lebih dari 20 lapak, dan para bos di tiap lapak terlihat sangat heroik sekilas, mereka adalah pemilik kaya. Dibandingkan dengan kekacauan di lantai 1, batu-batu mentah di lantai 2 ditata dengan sangat rapi, satu persatu, dan bahannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di lantai 1. Beberapa adas manis bahkan beratnya bisa mencapai 1 ton. Hei, kenapa mereka semua memegang koper? Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat banyak orang memegang koper. Saudara-saudara, apakah kalian belum pernah ke tempat seperti ini? Kotak ini penuh dengan uang. Hei, Jin Xiang berkata sambil tersenyum, banyak orang suka menikmati serunya berjudi dengan uang tunai. Tempat seperti ini, personel, sehingga mereka tidak takut uangnya dirampok. Kawasan batu kasar didominasi pasir hitam, karena banyak orang yang suka bertaruh pada batu jenis ini. Pasir hitam Laopagan mudah menghasilkan bahan kaca terbaik, dan banyak orang menaruh harapan bisa kaya dalam semalam di atasnya. Lin Yu berjalan di area batu yang kasar dan melihat sepintas. Dia menemukan bahwa penampilan kumpulan barang ini terlihat oke, tetapi tidak banyak yang benar-benar berwarna hijau. Lin Yu mengambil sambil berjalan dan membeli beberapa barang itu relatif kecil, tapi yang pasti dapat menghasilkan batu yang penuh warna hijau. Bagaimana caramu mengambilnya? Apakah kamu memetiknya secara acak? Jiang Yan bertanya dengan cemas ketika dia melihat Lin Yu memetiknya begitu cepat, dan beberapa batunya tampak jelek. Dokter Jiang, kebetulan sekali. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang, dan kemudian seorang pria dengan pakaian katun kasual abu-abu berjalan dengan cepat. Itu adalah Zhong Fan dari klinik bedah rumah sakit rakyat Qinghai. Setelah melihat Lin Yu, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dokter, Zhong, mengapa Anda ada di sini? Jiang Yan terkejut saat melihatnya. Oh, aku tidak ada urusan. Aku datang bersama teman-temanku untuk membeli batu untuk dimainkan, kata Zhong Fan sambil tersenyum lembut. Dokter Zhong, kebetulan sekali. Lin Yu merasa sedikit terkejut saat melihatnya. Tuan He, apakah sekantong kerikil yang Anda pegang di tangan Anda ini? Zhong Fan tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat sekantong kecil batu di tangan Lin Yu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lin Yu dan menoleh ke Jiang Yan dan berkata, Dokter Jiang, ikut saya ke sana untuk melihatnya. Saya baru saja memilih bahan yang bagus untuk teman saya dan akan memotongnya. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi melihatnya. Lin Yu melirik ke arah dia berkata dengan tenang, saya sarankan kamu tidak memotongnya. Jika kamu memotongnya, itu akan runtuh. Siapa yang kamu kutuk? Zhong Fan mengerutkan kening. Dia berkata dengan tidak senang. Aku tidak mengutukmu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Yu berkata dengan malas. Setelah diinterogasi berulang kali, Jiang Yan telah memberitahunya bahwa foto dirinya sedang memeluk Suekin diberikan kepadanya oleh Zhong Fan yang sopan dan anggun di depannya. Lin Yu memiliki kesan yang baik padanya pada awalnya, tapi dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu, jadi Lin Yu tentu saja tidak memiliki sikap yang baik terhadapnya sekarang. Ini akan segera menjadi hijau, jangan tampar wajahku. Zhong Fan berkata dengan dingin. Dia pernah belajar taruhan batu dari seorang master ketika dia berada di luar negeri, jadi dia masih sangat percaya diri dalam aspek ini. Dokter Jiang, ikut saya untuk melihat-lihat. Dia dengan tegas mengundang Jiang Yan lagi. Pergilah sendiri, aku tidak akan pergi ke sana. Jiang Yan melambaikan tangannya, tanpa mengangkat kepalanya, dan berkonsentrasi melihat Lin Yu memetik batu. Zhong Fan menatap tajam ke arah Lin Yu, lalu berbalik dan kembali ke temannya. Ini hampir selesai. Saudara He, mari kita cari tempat untuk melihat lebih dekat. Lin Yu melihat bahwa dia hampir memilih bahan bagus di sini, jadi dia berencana mencari ahli pemotongan di sebelahnya untuk memotong batu. Tanpa diduga, begitu mereka mencapai ahli pemotongan, Zhong Fan dan teman-temannya bergegas mendekat dengan sikap mengancam. Teman Zhong Fan memiliki wajah berkarakter Cina dan tampak galak. Dia berjalan ke arah Lin Yu dan mengulurkan tangannya untuk mendorongnya dengan kuat. Dia berkata dengan suara dingin, kaulah yang mengutukku hingga pingsan tadi. Kamu sedang mencari kematian, bukan? Ada yang ingin kukatakan. Bicaralah dengan hati-hati dan jangan lakukan apapun. Zhong Fan dengan cepat berpura-pura menarik karakter China itu.
Faktanya, dialah yang menghasutnya. Karakter Tiongkok datang dan mengalahkan Lin Yu. Apakah kamu pingsan atau tidak? Apakah penting apa yang aku katakan? Lin Yu mencibir, merasa bahwa kedua orang ini sedikit tidak masuk akal. Dia dengan baik hati mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan dan mengira dia mengutuk mereka. Benar saja, mereka seperti teman, dan burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Tentu saja itu penting. Tahukah kamu bahwa mulut gagak adalah hal yang paling tabu di industri perjudian batu? Katanya dengan wajah berkarakter Tionghoa, jelas menyalahkan Lin Yu atas semua alasan keruntuhan tersebut. Oh, kata-kataku sangat efektif, maka aku akan mulai mengutukmu sekarang. Mulai sekarang, jika kamu memotong sebagian, kamu akan menghancurkan sebagian. Lin Yu berkata dengan suara marah. Jiang Yan tidak bisa menahan cibiran dan memutar matanya ke arah Lin Yu. Bajingan ini menjadi semakin buruk. Kamu sedang mencari kematian. Wajah berkarakter Cina itu mengulurkan tangan dan hendak datang dan memukul Lin Yu. Zhong Fan dengan cepat meraihnya, berbalik dan berkata dengan marah kepada Lin Yu, kamu sendiri yang memilih beberapa batu pecah. Dan jika kamu tidak bisa memotongnya menjadi hijau, kamu mengutuk orang lain. Apa mentalitasmu? Orang seperti kamu yang berjudi batu adalah terburuk. Ini memalukan. Silakan datang dan beri komentar. Zhong Fan adalah seorang dokter, jadi dia secara alami tahu bahwa kecaman keras dari publik jauh lebih kuat daripada kekerasan, jadi dia meneriaki orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit marah ketika mendengar Lin Yu mengutuk orang lain karena pingsan. Anak muda, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah itu berlebihan? Orang seperti ini yang iri pada orang lain pantas untuk dipukuli. Mendengarkan kutukan dari orang-orang di sekitarnya, Lin Yu merasa sedikit kesal, dan berkata dengan marah, saya memperingatkan dia untuk tidak memotongnya, tetapi mereka tidak mendengarkan nasihatnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Wajah karakter Cina itu meludahi kaki Lin Yu. Apa yang kamu katakan benar-benar akan membuat orang lain tertawa. Kamu sendiri yang memilih sekumpulan kerikil, dan kamu masih ingin memperingatkan kami. Apakah kamu layak? Zhong Fan mencibir, merasa sangat bahagia, dan hari ini dia akhirnya ingin mengatakan sesuatu. Ini adalah kesempatan untuk mempermalukannya. Ini bukan kerikil, semuanya adalah batu hijau. Lin Yu menjadi marah setelah dihina olehnya, dan mencibir, Dr. Zhong, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika ke-9 batuku adalah Menlu, apa yang kamu lakukan? Akan melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa sebelum Zhong Fan dapat berbicara. Bukankah ini omong kosong? Ke-9 keping itu semuanya berwarna hijau, yang mana lebih rendah dari peluang memenangkan lotre. Apakah orang ini bodoh? Apakah dia bertaruh pada batu pada hari pertama? Kematian? Lihat cangkang kulit yang dipilihnya kasar, tidak ada kurap, dan sangat hijau. Wajah Zhong Fan menjadi lebih bangga saat dia mendengarkan tawa orang banyak, dan dia langsung membual, dengan cara ini, jika ke-9-nya dari batumu penuh dengan warna hijau, maka aku akan makan semua sisa di bawah mesin pemotong. Dia mengambil risiko. Potongan-potongan di bawah mesin pemotong itu besar dan kecil, dan semuanya adalah batu padat. Beratnya setidaknya lebih dari satu totalnya 100 kg. Jika dimakan, seseorang akan terbunuh. Tapi dia tidak takut, karena Lin Yu tidak akan pernah menang sama sekali. Oke, itu kesepakatan. Bagaimana jika kamu tidak makan? Lin Yu bertanya dengan alis terangkat. Jika kamu tidak memakanku, aku akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ayahku. Zhong Fan berkata dengan tegas, tetapi jika kamu kalah, aku tidak akan membiarkanmu makan sisa. Kamu hanya perlu panggil aku ayah. Bab 134 9 perusahaan penuh dengan warna hijau. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Hitunglah aku, kata wajah berkarakter Cina itu dengan tidak sabar. Oke, masukkan kamu. Lin Yu tersenyum, berpikir bahwa dia mungkin akan buru-buru memukul moncong senjatanya. Kamu gila. Jiang Yan dengan cepat meraih Lin Yu dan mengedipkan mata padanya. Meskipun dia tidak bertaruh pada batu, dia juga tahu bahwa berpikir bahwa ke-9 batu itu akan berubah menjadi hijau hanyalah sebuah fantasi. Selain itu, dia pada dasarnya memperhatikan dari samping ketika Lin Yu memilih batu itu lihat dan dengan santai sentuh saja dan pergi.
Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir sekarang, dan begitu Lin Yu kalah, dia akan terlibat juga. Jika Lin Yu diturunkan satu generasi, bukankah dia harus mengikutinya? Jangan khawatir, kamu mungkin akan segera memiliki 2 putra lagi. Lin Yu mengedipkan mata pada Jiang Yan dan berkata sambil bercanda. Sial, Jiang Yan mencubitnya dengan marah. Dia merasa bahwa dia akan menjadi menantu orang lain sebentar lagi. Ayo pergi, potong saja. Zhong Fan mendesak Lin Yu. Lin Yu membawa batu itu ke mesin pemotong, dan para penonton segera mengikutinya. Ahli pemotongan juga mendengar percakapan antara Lin Yu dan Zhong Fan barusan, dan mau tidak mau berkata kepada Lin Yu, anak muda, tidak ada gunanya bagimu membuat taruhan seperti itu hanya untuk bertarung dengan orang lain. Aku telah memotong batu selama lebih dari 20 tahun. Belum lagi memotong 9 potong berturut-turut dan membuat semuanya menjadi hijau. Bahkan memotong 3 potong berturut-turut tidak pernah terjadi. Jika semudah itu menjadi hijau, itu tidak akan disebut berjudi. Tuan, Anda harus berhati-hati saat memotongnya. Ayolah, ini semua adalah batu hijau, jangan biarkan siapapun memotongnya. Zhong Fan memberitahu pemotong batu dengan nada yang sedikit mengejek. Yah, kamu harus hati-hati, Tuan. Usahakan untuk memotong batu itu sehalus mungkin. Akan enak jika mereka memakannya nanti. Lin Yu juga membalas dengan ringan. Jiang Yan sedikit terdiam. Dia tidak tahu dari mana Lin Yu mendapatkan kepercayaan dirinya, tapi dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia harus melepaskannya. Paling buruk, dia akan menderita kerugian dan menjadi putri orang lain dalam hukum. Lagi pula, jika kamu mengawini seekor ayam, ikutilah ayam itu. Jika kamu mengawini seekor anjing, ikutilah anjing itu. Jika kamu menikah dengan orang bodoh, ikutilah orang bodoh itu. Bas, aku ingat suara gemuruh yang besar. Pemotong batu mengambil batu terkecil dan meletakkannya di bawah pisau dan mulai memotong. Garis hijau muncul di kabut putih, dan kemudian batu kecil itu terbelah menjadi 2, memperlihatkan 2 bagian biru kehijauan yang bersih. Oh, penuh dengan warna hijau. Pecahan batu sekecil itu sebenarnya penuh dengan warna hijau. Petik 2. Akan sangat transparan ketika dibuang, Qiang. Jika ini gelang, harganya setidaknya 1 juta. Saya sangat kaya, saya kira hanya 1 atau 2 ribu ketika saya membelinya. Melihat potongannya dengan jelas, mau tak mau mereka terkejut. Mereka tidak menyangka potongannya begitu jelek. Sebuah batu kecil sebenarnya bisa memotong banyak warna hijau. Jiang Yan sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya dalam hatinya, apakah batu yang diambil bajingan ini begitu kuat? Ekspresi Zhong Fan dan Guo Zilian tidak bisa tidak berubah. Mereka saling memandang. Zhong Fan berkata dengan tenang, lanjutkan. Kami hanya bisa memanggilnya, He Jiarong, hanya sial. Bas, mesin pemotong berbunyi lagi, dan sebuah batu terbelah menjadi 2. Penuh dengan warna hijau. Masih penuh dengan warna hijau. Spesies ketan es sungguh menakjubkan. Sungguh beruntung. Petik 2. Setiap bagian tidak benar-benar penuh dengan warna hijau, bukan? 2 potong. Lumayan. Kerumunan itu berbicara. Zhong Fan dan Guo Zilian tidak terlihat baik, tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka masih punya sisa $7, jadi luangkan waktu Anda. Bas, hijau penuh. Bas, hijau penuh. Saat batu-batu itu dipotong satu persatu, seruan penonton menjadi semakin keras, dan emosi mereka menjadi semakin heboh, semua menjulurkan leher dan melihat ke dalam, menantikannya. Hanya dalam 1 batang dupa, ke-8 batu telah dibelah, dan semuanya berwarna hijau. Wajah Zhong Fan dan Guo Zilian pucat, dengan keringat dingin di dahi mereka. Mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Bagaimana bisa 8 batu yang tidak mencolok itu semuanya dipotong menjadi hijau? Tidak peduli seberapa berpengalamannya sang veteran saat memilih, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak akan ada kesalahan di setiap bagian. Aneh sekali, kini mereka hanya bisa menaruh harapan pada batu terakhir. Jika batu ini ternyata penuh dengan warna hijau, maka mereka akan celaka. Bas, ahli pemotong batu menyalakan mesinnya lagi. Tangan yang memegang batu itu sedikit gemetar. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah menemukan adegan yang begitu mengejutkannya. Jika dia benar-benar memotong 9 batu hijau berturut-turut,
dia akan terkenal di lingkaran taruhan batu, dan dia pasti akan sadar dia untuk memotong batu. Ada banyak sekali orang, bukan untuk hal lain, hanya untuk keberuntungan. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama seperti pemotong batu, wajah mereka penuh kegugupan, dan diam-diam mereka berdoa agar mereka penuh dengan warna hijau dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Ini akan memberi mereka hak untuk menyombongkan diri di lingkaran batu yang bertaruh sisa hidup mereka. Hijau penuh. Sebelum batunya dipotong, pemotong batu memimpin dan mengatakannya. Dari sudutnya, dia bisa melihat permukaan yang dipotong dengan jelas. Segera setelah dia selesai berbicara, batu itu terbelah menjadi dua bagian, dan kedua bagian itu sangat murni dan hijau. Luar biasa, $9 penuh dengan warna hijau. Luar biasa, saya tidak menyesal. Setelah melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah menyesal dalam hidup saya. Seorang master, dia benar-benar master. Para penonton sangat bersemangat dan berulang kali memuji Lin Yu. Wajah Zhong Fan dan Guozi begitu ketakutan hingga menjadi pucat. Mereka saling mengedipkan mata dan mulai menggerakkan kaki, berniat untuk menyelinap pergi diam-diam sementara orang banyak tidak memperhatikan. Dr. Zhong, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin melarikan diri? Kalau begitu kamu adalah anakku. Lin Yu telah memperhatikan gerakan kecil mereka dan berkata dengan tenang. Wajah Zhong Fan dan Guozi tiba-tiba bergetar. Zhong Fan berbalik dengan wajah cemberut dan berkata dengan suara dingin. Makanlah selama yang kamu mau, siapapun yang takut padamu. Melangkah dan melihat potongan besar daging di seluruh lantai. Sampah hitam, besar dan kecil, tiba-tiba ragu-ragu, dan dia meronta-ronta di dalam hatinya. Pria berwajah Tionghoa itu sudah melangkah dalam 2 langkah, mengambil sisa batuan di tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini, Zhong Fan tidak punya pilihan selain berjongkok dan mulai makan dengan ekspresi malu. Kristal bekas ini sangat kasar dan memiliki bau aneh yang sangat sulit untuk ditelan. Dia menangis dengan air mata di wajahnya. Wajah berkarakter Tionghoa tidak jauh lebih baik darinya. Wajahnya penuh kepahitan, dia menelan ludah, dan tenggorokannya terasa terbakar dan nyeri akibat goresan batu. Penonton pun menertawakan penampilan mereka, bahkan banyak yang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto dan merekam video, seolah-olah sedang mengamati monyet di kebun binatang. Diperkirakan mulai hari ini, kedua orang tersebut tidak lagi punya muka untuk nongkrong di lingkaran judi batu. Dr. Zhong, jika Anda makan begitu banyak sampah, Anda akan mati. Saya sarankan Anda memilih opsi kedua. Lin Yu berkata dengan nada sombong. Bagaimana kalau lupakan saja? Jiang Yan datang dan berbisik kepada Lin Yu. Bagaimanapun, dia dan Zhong Fan adalah rekan kerja di rumah sakit yang sama. Baiklah, Dr. Zhong, jangan makan. Karena istri saya telah memohon kepada Anda, saya akan melepaskan Anda kali ini. Tetapi saya menyarankan Anda untuk mengurangi tindakan tidak bermoral di masa depan. Lin Yu melihat bahwa mereka juga disiksa ketika hampir selesai, dia melepaskan mereka. Mendengar ini, Zhong Fan dan Guo Zilian segera meludahkan batu di mulut mereka, lalu mencabut tenggorokan mereka untuk memuntahkan batu tersebut. Lin Yu memandang mereka dengan rasa jijik, segera mengemas 9 batu kasarnya, dan membawa Jiang Yan dan He Jinxiang ke bawah. Ketika orang-orang yang melihatnya berpikir untuk mencarinya, dia sudah menghilang. Ketika dia kembali, Lin Yu takut merusak batu-batu kasar itu, jadi dia mengikatnya dengan tali di kursi penumpang, dan tanpa malu-malu berlari ke belakang untuk duduk bersama Jiang Yan. Hanya ada satu kursi di sini, bagaimana kita berdua bisa duduk di sana? Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan wajah dingin, bagaimana kalau kamu meletakkan kotak kardus di atasnya dan duduk di bagasi? Puaslah. Tidak apa-apa, aku akan memelukmu. Lin Yu tersenyum jahat pada Jiang Yan. Pegang aku. Jiang Yan bertanya tanpa sadar, dan kemudian langsung bereaksi, wajahnya langsung memerah. Jika Lin Yu memeluknya, bukankah maksudnya pantatnya akan duduk di pangkuannya? Tidak mudah bagi bajingan ini untuk mati. Jika kamu tidak senang, maka kamu bisa duduk di bagasi. Kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu bergegas dan duduk di kursi paling belakang terlebih dahulu. Kamu tidak tahu malu. Jiang Yan mengutuk dengan marah. Saudara-saudara, kamu terlihat seperti pasangan tua. Mengapa kamu malu? Sangat nyaman untuk duduk di pangkuannya.
Bantalan daging yang besar jauh lebih tidak nyaman daripada tempat duduk. He Jinxiang berkata sambil tersenyum, merasakan Lin Yu dan pasangan ini juga cukup menarik. Bertengkar satu sama lain disebut cinta. Faktanya, Lin Yu juga menantikan Jiang Yan duduk di atasnya. Ketika dia melihat pantat Jiang Yan pagi ini, dia memiliki perasaan khusus, jadi dia sengaja menciptakan kesempatan bagi Jiang Yan untuk duduk di pangkuannya sehingga dia bisa manfaatkan itu. Terutama pasti akan ada benjolan di sepanjang jalan. Memikirkan adegan itu, Lin Yu merasa hidungnya akan berdarah. Melihat Jiang Yan masih ragu-ragu, Lin Yu segera menepuk pahanya, berkedip dan berkata, "Saudari Yan, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Ayo." Bab 135, Pertemuan di Jalan Sempit. Jiang Yan melihat ke bagasi yang kotor dan hanya bisa menatap Lin Yu dengan penuh kebencian, lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di atas Lin Yu dengan keras. "Aku akan membunuhmu," kata Jiang Yan dengan marah. "Aduh, berat sekali. Kakiku patah karena duduk di atasnya." Lin Yu tiba-tiba merasakan hangat dan lembut di kakinya, penuh elastisitas, dan terasa sangat nyaman. "Kamu pantas mendapatkannya." Jiang Yan mendengus dingin. Lin Yu diam-diam merasa bahagia dan menarik napas dalam-dalam pada Jiang Yan. Baunya sangat enak. Dari sudut sedekat itu, rambut Jiang Yan terawat dengan baik, warnanya hitam legam tanpa variegasi atau belahan, dan cerah serta halus. Itu terlalu mematikan untuk rambut panjang Lin Yu. Memegang wanita cantik dalam pelukannya, dan dengan bagian pribadinya bersentuhan erat dengan pantatnya, hanya dipisahkan oleh beberapa lapis kain, Lin Yu tidak tahan. Dia pasti akan bereaksi selama gesekan terus-menerus. Lin Yu segera menyesal membiarkannya duduk di pangkuannya. Awalnya dia hanya ingin mengambil keuntungan, tapi kali ini bagus, tapi itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. "Saudari Yan, kenapa kita tidak bertukar? Aku akan duduk di pangkuanmu. Kamu sangat berat sehingga aku tidak bisa memelukmu." Jiang Yan berkata dengan marah, "Pria seperti apa ini? Untuk duduk di pangkuanmu, di atas kakinya? Tidakkah kamu tahu bagaimana menghargai keharuman dan menghargai batu giok?" Lin Yu juga merasa ini tidak pantas, tapi postur ini terlalu memalukan baginya. "Apa yang ada di sakumu?" Jiang Yan sepertinya merasakan sesuatu yang aneh di bawah tubuhnya. Sebagai seorang perawan, dia tidak tahu banyak tentang reaksi fisik pria, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Petik 2. "Di sakumu." Lin Yu terkejut, lalu segera bereaksi, tersipu, dan buru-buru berbohong, "Oh, kuncinya, kunci aula kebangkitan. Tahan untukmu." Jiang Yan mengerutkan kening. Meskipun itu tidak mengganggu, itu tidak nyaman. "Puff." Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah lama dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak perlu, kami akan segera sampai. Tunggu saja." Karena beberapa bagian jalan tidak mudah untuk dilalui dan Fan mengalami guncangan yang buruk penyerapan, Jiang Yan sedang menunggu Lin Yu. Dia tidak bisa duduk diam, jadi Lin Yu tidak punya pilihan selain meletakkan tangannya di sekitar perutnya dan memeluknya erat-erat. Jiang Yan tidak mengatakan apapun dan membiarkannya memeluknya. Lin Yu merasakan kehangatan di pelukannya dan mencium aroma anggun dari rambut hitam panjang Jiang Yan. Dia begitu mabuk sehingga dia benar-benar ingin duduk seperti ini selamanya. "Kami di sini, Jiarong, ini toko kami." Pada saat ini, kata-kata He Jinxiang membangunkan Lin Yu dari mabuknya. Lin Yu berbalik dan menemukan bahwa dia telah tiba di toko batu giok. Ini adalah salah satu toko He Jinxiang sebelum dia bangkrut. Karena dia mengenal pemiliknya dan memiliki hubungan yang baik, pemilik rumah menyewakannya dengan harga yang sangat menguntungkan sebagai cara untuk membantunya di saat krisis. Walaupun tokonya tidak besar, namun juga tidak terlalu kecil, dan lokasinya sangat bagus. Letaknya di sebelah pusat perbelanjaan dan dekat dengan jalan pejalan kaki, yang banyak dikunjungi wisatawan. Ada 3 karakter besar berlapis emas di pintu, Paviliun Baoyu. Pada saat yang sama, kata abu-abu dan hitam, Heji, di sudut kanan atas tidak besar, tetapi sangat mencolok. Lin Yu melirik ke pintu dan mengangguk. "Bos He, kamu kembali." 2 penjual wanita cantik di toko segera berteriak dengan hormat setelah melihat He Jinxiang. "Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini bos besar kami, He Jiarong." He Jinxiang segera memperkenalkan Lin Yu kepada kedua penjual itu. "Halo, Bos He." Kedua penjual itu membungkuk sedikit kepada Lin Yu,
lalu menghadap Jiang Yan dan membungkuk dengan cara yang sama. "Halo, bos wanita. Adalah pertama kalinya seseorang memanggilku bos wanita." He Jinxiang mengangguk puas. Lumayan, kedua penjual ini layak dibawa keluar olehnya. Mereka adalah Sangdao. Paviliun Baoyu dipenuhi dengan berbagai ornamen batu giok. Semuanya dibeli dari pemasok lain untuk mendukung masa transisi ini. Bagaimanapun, keluarga mereka saat ini memproduksi ornamen batu giok secara terbatas. Lin Yu melihat isi di dalamnya dengan hati-hati, memilih selusin ornamen giok berkualitas buruk, dan meminta He Jinxiang menemukan beberapa kolektor ornamen giok untuk membuangnya dengan harga murah. Melihat sisanya berkualitas baik, dia mengangguk puas. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin membuat paviliun Baoyu lebih besar dan kuat, kualitas harus menjadi prioritas utama. Tanda emasnya terletak pada kualitas. Benda-benda yang terbuat dari batu giok ini dapat menghasilkan 18 juta bagi kita. Ketika kita punya uang nanti, kita akan meningkatkan tokonya terlebih dahulu. Lin Yu berbicara dengan He Jinxiang dan akhirnya memutuskan untuk mengambil rute kelas atas pertama. Pada dasarnya, sejumlah batu baru datang ke pasar batu kasar setiap bulan. Mereka hanya perlu pergi sebulan sekali. Sekalipun kualitas bahannya buruk, Lin Yu yakin dia bisa memilih batu giok bernilai jutaan. Jika Anda beruntung dan menemukan batu yang bagus, maka akan naik tajam, dan Anda bisa mendapatkan lebih dari puluhan bahkan ratusan juta sekaligus. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama hingga nama Heiji mendapat tempat di dalamnya industri batu giok Qinghai. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu meningkatkan pengembangan masker wajah dan krim tubuh. Sebulan kemudian, masker wajah dan krim tubuh baru Rongkin Beauty secara resmi diluncurkan untuk dijual, dan set kotak hadiah uji coba senilai puluhan juta dolar terjual habis dalam satu pagi. Dengan kualitas produk yang sangat baik, reputasi Rongkin Beauty secara bertahap menyebar ke seluruh Tiongkok. Semakin banyak konsumen asing yang menghubungi layanan pelanggan perusahaan untuk menanyakan kapan toko akan dibuka di kota mereka. Suekin kemudian merumuskan rencana untuk memperluas toko kecantikan Rongkin ke pusat perbelanjaan besar dan kecil serta supermarket di seluruh negeri dalam waktu 2 tahun. Bersamaan dengan itu, dibuka saluran penjualan online. Begitu dibuka, trafiknya melonjak hingga website pun lumpuh hari itu. Berkat reputasinya yang besar, nilai pasar Rongkin Beauty telah tumbuh secara eksponensial. Mungkin Lin Yu sendiri tidak tahu bahwa kekayaan bersihnya saat ini sudah mendapat tempat di kalangan kaya Qinghai. Sehari sebelum festival Qingming, Lin Yu menerima telepon dari Ye Qingmei dan menanyakan apakah dia punya waktu. Meski terasa aneh setiap kali dia pergi mengunjungi makamnya sendiri, Lin Yu ragu-ragu dan setuju. Keesokan paginya, Lin Yu berganti pakaian santai dan turun bersama Jiang Yan. Ketika Jiang Yan pergi bekerja, dia berlari-lari di kebun raya di belakang komunitas. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Lin Yu akhir-akhir ini. Keluar jogging setiap pagi untuk berolahraga akan membuatnya sangat energis sepanjang hari. Karena baru saja hujan tadi malam, udaranya berbau segar keesokan harinya. Lin Yu menarik napas dalam-dalam sambil berlari. Zizizi. Pada saat ini, ledakan klakson yang cepat tiba-tiba terdengar dari belakang. Lin Yu menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat BMW seri 7 berwarna sampanye dengan plat nomor asing. Karena jalannya terlalu sempit, dia berlari di depan, sehingga mobil tidak bisa lewat sama sekali. Pengemudi terus membunyikan klakson ke arahnya. Ketika dia melihat Lin Yu berbalik, dia membuka mulutnya dan berteriak kepada Lin Yu beberapa kali. Dia tampak sangat gugup. Karena jendela mobil, Lin Yu tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Namun, Lin Yu bisa menebak bahwa apa yang dia katakan bukanlah hal yang baik, jadi dia tidak bisa menahan cemberut, sedikit tidak senang. Jalan kecil ini tertutup bagi kendaraan, dan tidak ada rambu larangan kendaraan di kedua ujung jalan. Mencicit, mencicit, mencicit. BMW membunyikan klaksonnya dengan tidak sabar lagi, dan Lin Yu menyingkir. Tanpa diduga, ketika BMW melaju melewati Lin Yu, tiba-tiba berbelok ke arah, dan rodanya menekan genangan air, dan air abu-abu tiba-tiba menyembur ke seluruh Lin Yu. Karena Lin Yu tidak menyangka pihak lain akan melakukan ini, dia tidak bisa menghindarinya. Pakaian olahraga putihnya tiba-tiba menjadi basah dan ternoda lumpur. Lin Yu sangat marah, menendang kakinya, dan berlari keluar seperti kilat.
Kamu pantas menghalangi jalanku. Pria berjas berusia 30-an di dalam BMW melirik keadaan menyedihkan Lin Yu di kaca spion dan tidak bisa menahan tawa bangga. Apa gunanya berdebat denganku? Seorang pria berusia 40-an berbaring di kursi belakang dan menguap. Bepergian sepanjang malam membuatnya sedikit lelah, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, ngomong-ngomong, Lao Men, apakah kamu sudah mengetahui alamat gadis Ye Qingmei? Aku sudah mengetahui alamat gadis itu Ye Qingmei. Lao Men buru-buru mengangguk dan menjawab. Baiklah, cepatlah, atau dia akan keluar nanti. Mencicit. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Lao Men tiba-tiba menginjak rem dengan keras. Sial, apa yang kamu lakukan? Tuan Ye bertanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, menutupi kepalanya. Seseorang tiba-tiba melompat keluar. Lao Men juga sedikit ketakutan. Entah kenapa, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mobil, dan tanpa sadar dia mengerem tiba-tiba. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang berlari di depannya adalah Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Dia mengemudi dengan kecepatan 80 mil, bagaimana dia bisa mengejarnya? Kenapa melon ini? Tuan Ye kaget saat melihat Lin Yu. Entahlah, dia muncul tiba-tiba, aneh sekali. Mungkinkah dia menjadi juara lari jarak jauh? Lao Men bertanya-tanya. Tidak peduli betapa hebatnya juara lari jarak jauh itu, dia tidak bisa cepat sekali. Dia ingat kecepatan tercepat hanya 378 km per jam. Terserah, biarkan dia segera menyingkir, jangan tunda urusan kita. Kata Tuan Ye dengan marah sambil mengusap kepalanya. Zizizi, sopir itu membunyikan klakson dengan keras. Tapi Lin Yu sepertinya tidak mendengarnya dan berlari dengan santai di depan. Nak, minggir, kamu menghalangi jalanku. Lao Men langsung menurunkan kaca jendela, mencondongkan tubuh keluar dan meraung ke arah Lin Yu. Tapi Lin Yu tidak bereaksi sama sekali, dan masih berlari perlahan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Persetan. Lao Men juga melihat bahwa Lin Yu melakukannya dengan sengaja, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Lin Yu masih mengabaikannya dan terus berlari di tengah jalan. Tuan Ye, saya akan menabraknya dengan mobil saya. Dia akan kehilangan kedua kakinya. Karena punggungnya bersandar pada pohon besar keluarga Ye, Lao Men sangat sombong dalam segala hal yang dia katakan dan lakukan. Jika Tuan Ye mengangguk, dia pasti akan mempercepat dan memukulnya. Lupakan saja, orang tua di rumah itu sakit. Satu hal lagi lebih baik daripada berkurang satu hal. Bersabarlah. Tuan Ye merenung sejenak dan memilih untuk berkompromi. Tindakan Lin Yu membuat Lao Men sangat marah hingga dia terus membunyikan klakson dari belakang. Namun, semakin banyak klakson dibunyikan, semakin lambat Lin Yu berlari. Butuh lebih dari 20 menit untuk mencapai persimpangan di depan. Lao Men dan Tuan Ye di kursi belakang sangat marah hingga mata mereka dipenuhi amarah. Ketika melewati Lin Yu, Tuan Ye menjulurkan kepalanya dan mengeluarkan seteguk dahak ke arah Lin Yu, dan pada saat yang sama mengutuk, ibumu menjual biji melon. Mulut dahaknya kebetulan mengenai sepatu Lin Yu merasa jijik saat melihat dahak kuning di sepatunya, dan menjadi marah. Dia ingin menyusul mereka dan memberi mereka pelajaran, tetapi ketika dia melihat bahwa waktu yang disepakati dengan Ye Qingmei hampir berakhir, dia harus melakukannya, menanggungnya dengan pahit, berbalik dan berjalan pulang. Haha, apa yang hilang dari kepalaku? Tuan Ye memandang Lin Yu yang layu di belakangnya dan sangat bahagia hingga akhirnya dia melepaskan sifat buruknya. Tuan Ye bersandar di kursi dengan nyaman, menyalakan rokok, dan berkata, ngomong-ngomong, saya bertanya dari keluarga Lei, apakah disebut dokter ajaib itu, kan? Dokter ajaib, Lao Men He mengangguk berulang kali.